Partai politik pengusung Pak Jokowi juga harus memiliki komitmen yang sama untuk menempatkan skala prioritas pada persoalan tersebut dan juga mendukung kebijakan Pak Jokowi misalnya di dalam pemindahan ibu kota negara. Jangan sampai kemudian mencalonkan seseorang yang punya kebijakan yang berbeda. Terlalu jauh. Nasdem kan partai yang mengusung Pak Jokowi. Nasdem masih setia dalam barisan Pak Jokowi. Artinya kan di dalam pidato deklarasi Pak Anies mengatakan continuity and change. Spirit apa yang menjadi legacy Pak Jokowi, apa yang menjadi capaian-capaian Pak Jokowi, tentu itu harus kita lanjutkan. Ya memang di dunia politik sindir-menyindir itu kita anggap wajar aja. Cuma kita harus kembali kepada substansi, kembali kepada makna yang sesungguhnya. Bahwa Nasdem berkoalisi dengan pemerintahan sekarang itu kan hasil pemilu 2019. Ya. Ada yang melarang Nasdem mau usung siapapun. Yang menjadi permasalahan adalah ada kadernya yang menjadi menteri hingga saat ini. Harusnya dengan keputusan mengusung Anies, Nasdem harus tahu diri dan menarik diri dari pemerintahan Jokowi. Tarik semua menterinya. Indonesia itu tidak butuh yang namanya pemimpin seperti Anies Baswedan. Tak ada gunanya untuk bangsa ini. Ya. Bangsa ini itu tidak butuh kata-kata. Bangsa ini butuh kerja nyata. Anies merupakan, kata dia, kebalikan dari Pak Jokowi. Anies adalah antitesa Pak Jokowi katanya. Karena memang Anies tidak sama dengan Pak Jokowi. Jangankan sama, mendekati sama saja tidak. PDIP versus Nasdem, PAN pilih tak campuri kabar reshuffle kabinet. Partai Amanah Nasional pemilih tak ikut campur soal isu perombakan atau reshuffle kabinet Indonesia Maju oleh Presiden Joko Widodo. Wakil Ketua Umum PAN Viva Yoga Mauladi menyebut reshuffle merupakan prerogatif Presiden. Oleh sebab itu, lanjutnya PAN memilih akan lepas tangan untuk menjaga politik tetap kondusif. Dia yakin Jokowi mempunyai pertimbangan tersendiri jika melakukan pergantian jajaran menterinya. Sebagai informasi, pekan lalu Jokowi mengatakan dirinya sudah memiliki rencana untuk reshuffle kabinet. Menanggap reshuffle kabinet, Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristianto akan mendukung penuh Jokowi. Dia mengatakan para menteri memang harus loyal kepada Presiden, dengan begitu mereka dapat bekerja sama untuk menyelesaikan berbagai permasalahan bangsa. Hasto menyoroti pernyataan politisi senior Nasdem Zulfan Lindan yang mengatakan Anies Baswedan sebagai antitesa atau kebalikan dari Jokowi. Oleh sebab itu, secara implisit dia mendorong Jokowi mengganti menteri yang berasal dari Nasdem. Di sisi lain, Wakil Ketua Umum Nasdem Ahmad Ali mengatakan pihaknya tidak akan mempermasalahkan jika memang Jokowi melakukan reshuffle kabinet karena merupakan haknya. Ali yakin Jokowi akan melakukan evaluasi para menterinya berdasarkan potensi, bukan hal lainnya. Meski begitu, dia mengatakan akan mempermasalahkan jika ada coba memprovokasi Jokowi untuk mengganti menteri yang berasal dari Nasdem. Apalagi lanjut Ali, alasannya hanya karena Nasdem mengusung Anies Baswedan sebagai Capres 2024. Dia mencontohkan pernyataan Hasto yang menyebutkan yang biru sudah lepas dari pemerintahan Presiden Joko Widodo karena punya capres sendiri. Kantongi hasil pemeriksaan Lukas NMB oleh dokter Singapura, KPK periksa ulang ke IDI. Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi mengantongi hasil pemeriksaan kesehatan Gubernur Papua Lukas NMB oleh tim dokter dari Singapura. Hasil pemeriksaan tersebut akan diperiksa ulang oleh tim kesehatan dari Ikatan Dokter Indonesia atas permintaan KPK. Hasil pemeriksaan tersebut didapat penyidik KPK dari kuasa hukum serta dokter pribadi Lukas NMB. Tim kuasa hukum dan dokter pribadi Lukas menyerahkan hasil pemeriksaan tersebut saat memenuhi undangan penyidik KPK pada Senin 17 Oktober 2022 kemarin. Untuk diketahui, tim kuasa hukum serta dokter pribadi Lukas NMB sempat bertemu dengan penyidik KPK yang dipimpin oleh Direktur Penyidikan Brigjen Asep Guntur Rahayu Senin kemarin.
Pertemuan itu dalam rangka membahas kondisi kesehatan Lukas NMB. Tim kesehatan dari IDI rencananya akan berangkat ke Jayapura untuk memastikan kondisi kesehatan Lukas NMB dalam waktu dekat. Dokter KPK IDI dan dokter pribadi Lukas NMB bakal membahas lebih detail teknis pemeriksaan Lukas di Jayapura. Upaya ini, kata IP, dilakukan KPK untuk memberikan kepastian hukum serta menjunjung tinggi hak-hak Lukas NMB. Lukas sempat menjalani tes kesehatan oleh tim dokter pribadi di Singapura. Hasilnya Lukas disebut mengalami kelemahan pada ekstrabitas atau gangguan gerak dan bicara. Oleh karenanya, Lukas berencana dilakukan MRI di Rumah Sakit Umum Daerah Jayapura. Sebelumnya KPK telah menetapkan Gubernur Papua Lukas NMB sebagai tersangka. Berdasarkan informasi yang dihimpun, Lukas diduga terjerat sejumlah dugaan kasus korupsi. Di antaranya, terkait penerimaan suap dan gratifikasi proyek di daerah Papua. Lukas ditetapkan sebagai tersangka bersama sejumlah pihak lainnya. Sayangnya, KPK belum membeberkan secara detail siapa saja yang jadi tersangka serta konstruksi perkara yang menjerat Lukas NMB. Lukas telah dicegah bepergian ke luar negeri oleh Direktorat Jenderal dan Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM atas pemeriksaan KPK. Ia dicegah bepergian ke luar negeri selama 6 bulan ke depan, terhitung mulai 7 September 2022 hingga 7 Maret 2023. Tak hanya itu, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan juga sudah memblokir rekening milik Lukas NMB dan pihak-pihak yang terkait. Pemblokiran dilakukan karena PPATK menemukan ada transaksi keuangan yang janggal atau mencurigakan. Informasi terbaru, ada temuan PPATK terkait transaksi keuangan Lukas yang mengalir ke rumah judi alias kasino di luar negeri. PPATK menyebut jumlahnya hampir setengah triliun. KPK sedang mendalami temuan PPATK tersebut. Penyidik KPK bertemu pihak Lukas NMB. Ini yang dibahas. Komisi Pemberantasan Korupsi mengungkap hasil pertemuannya dengan pihak Lukas NMB hari ini. Pertemuan itu membahas masalah kesehatan Lukas NMB. PLT Juru Bicara Bidang Pencegahan KPK IP Mariati Kuding menyebut pertemuan itu membahas soal kunjungan tim dokter independen dari Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia. Dia mengatakan pihak KPK berinisiatif memeriksa Lukas NMB di Jayapura, Papua. IP mengatakan teknis kunjungan tim dokter tersebut nantinya akan dibahas di kantor pusat IDI dan dihadiri oleh tim dokter independen, tim dokter Lukas NMB dan tim dokter KPK, namun IP tidak menjelaskan kapan pertemuan akan dilangsungkan. Kemudian dalam pertemuan itu, IP juga menyebut pihak KPK telah menerima hasil pemeriksaan kesehatan Lukas NMB yang dilakukan oleh 2 orang dokter spesialis dari Singapura. Hasil pemeriksaan itu diterima langsung oleh Direktur Penyidikan KPK, Asep Guntur, didampingin tim penyidik dari tim dokter KPK. IP menegaskan pertemuan itu merupakan bukti KPK menjunjung tinggi hak asasi manusia dalam proses penegakan hukum. Oleh karena itu, KPK bakal memastikan kondisi kesehatan Lukas NMB sebelum meneruskan proses penyidikan yang menjeratnya. Diberitakan sebelumnya, penasihat hukum Gubernur Papua Lukas NMB, Stefanus Roy Rening, menyebut KPK Firly Bahuri bakal ikut tim dokter independen ke Jayapura untuk mengecek kesehatan Lukas NMB. Roy mendapat kabar Firly akan hadir langsung ke Jayapura di Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur. Roy mengatakan kehadiran Firly itu menjadi hal positif dalam pengusutan perkara dugaan korupsi yang menyeret Lukas NMB sebagai tersangka. Menurutnya, Firly nantinya bisa melihat langsung kondisi kesehatan Lukas NMB di Jayapura. Dalam kesempatan yang sama, anggota tim penasihat hukum Lukas, Petrus Bala Patoyana, meminta KPK untuk menghadirkan organisasi profesi dokter selain Ikatan Dokter Indonesia. Menurutnya, masih ada organisasi selain IDI yang juga diakui legalitasnya.